Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore, siang menjelang sore ya, yang sangat berbahagia ini, kita lagi-lagi masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita masih bisa bertatap muka, saling menyapa, saling menjalin tali silaturahmi, walaupun hanya lewat media sosial. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya sudah sampai di tempat yang sangat bersejarah sekali, karena apa? Di tempat inilah leluhur kita zaman dulu, yaitu Eyang Rosidi Baradah, untuk menjalankan tirakat, menjalankan semedi ataupun bertapa. Mungkin kalau saat sekarang sudah dikenal ataupun yang mudah dipahami, menjalankan riadah ya di tempat inilah, tepatnya di daerah Gunung Pleret ya, di sini nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang kita sudah tiba di sekitaran Sendang Derajat. Nah ini teman-teman semuanya yang dikatakan Sendang Derajat, inilah tempat inilah. Tuh, alhamdulillah air mengalir dari batu. Oh, Itu kan mengalir dari batu. Air yang murni keluar dari batu, teman-teman itu bisa kita lihat sama-sama. Dan alhamdulillah, dengan keadaan apapun, musim kemarau panjang sekalipun, alhamdulillah air yang keluar dari dalam batu ini terus mengalir deras sampai ini meluber ke ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin untuk lebih jelasnya biar lebih valid, bagaimana ceritanya tempo dulu nanti tentang tempat ini, yaitu di tempat dimana leluhur kita yang Rosidi Baradah menjalankan riadah ataupun tirakat, dan bagaimana sejarahnya Sendang Derajat ini. Nanti biar guru pembimbing saya yang menjelaskan, takutnya nanti saya keliru teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin kalau ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dari saya, karena saya hanyalah orang fakir segala-galanya, dalam arti fakir pengalaman, fakir ilmu dan lain sebagainya. Makanya di sini biar nanti dijelaskan oleh pembimbing saya, yaitu Pak Didi. Ngapunten Pak Didi, kula nyuwun tulung nanti biar lover ataupun teman-teman dari Kibaron Al-Hanan biar lebih valid untuk memahami tempat ini, bagaimana kisahnya dan sejarahnya. Tulung nanti penjenengan jelaskan monggo. Kembali lagi dengan saya Pak Didi. Kami sengaja datang ke Gunung Pleret di Sendang Derajat ini kebetulan sendangnya ini. Ini dulu sendang ini sejarahnya untuk penyucian pusaka-pusaka waktu mau merebut kembali ke diri zaman Airolangga, begitu ceritanya. Dan di sini ada penembahan pusaka, itu tempatnya. Itu batu yang ada di ini, bisa di ini. Oh, mungkin buat kameramen bisa maju lebih dekat biar lebih, pemirsa semuanya biar lebih paham untuk melihat peninggalan dari leluhur kita Ini kan pecahan batunya ini. Ini pecah, ini bekas tempahan dan tempat dupa. Ini tempat dupa. Ini sejarah militikum waktu di sini dibilang daerah apa namanya, waktu itu zaman Belanda, dikatakan di petanya Belanda itu Sangkulan ya. Nah, Sangkulan itu bisa jadi Bedang Kamulan mungkin, karena mungkin bahasanya Belanda itu waktu itu ada itu petanya. Dan jati ini pernah ditebang waktu perubahan Orde Baru ke Gus Dur, itu tahu di Bedang ada ditebang, tapi kembali lagi. Ini ada bekasnya, ini Pak, dari sini. Ini bekasnya pernah memang
itu satu dusun. Ini bekas gerajannya. Ini sudah rubuh, miring, dulu kan bergerak lurus, miring ini kembali utuh lagi, utuh. Waktu zamannya Gus Dur jadi presiden, kan ada pemalakan liar waktu itu. Tapi alhamdulillah ini kembali lagi, dan yang menebang katanya sudah enggak di sini lagi, pindah dengan sendirinya, mungkin karena apa nggak tahu. Dan ini depot ini, sanggar ini saya buat tahun 2018 karena mengingat saudara-saudara yang jauh dari tempat sini. Dulu kan nggak ada, jadi saya walaupun seadanya ini saya bikinkan, walaupun seadanya sebenarnya perlu perbaikan. Ini nanti siapa-siapa ada teman-teman rekan di sini, ini mungkin atapnya perlu peremajaan, tapi untuk kayunya bagus, ini jati tua ini. Jadi di sini ada juga sumur windu tertutup. Dulu di sini ada sumur windu, dan di bawah itu ada juga sumur tertutup. Jadi di sini ada 7 sumur. Makanya yang 6 sumur yang lain itu, 5 sumur yang lain yang di bawah itu dialirkan ke perkampungan, ke Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini kan perbatasan, ini sudah Jawa Tengah. Sebelah barat ini 1 kilo dari sini sudah perbatasan Jawa Tengah masuk Wonogiri, tapi masuk Kecamatan Purwantoro gitu. Jadi di sini inilah kalau sama orang-orang kita teman-teman kita para ritualis datang ke sini memang untuk memohon petunjuk. Jadi di sini bukan kok untuk apa-apa, tapi mencari petunjuk untuk menenangkan diri, apa meditasi ataupun bertapa. Itu sangat bagus di sini untuk penenangan diri lah. Dan di sini dulu waktu zaman Militikom, di sini itu dulu lautan, karena di sini ini karang, batu ini batu karang ini. Ini batu karang semua ini. Ini kan bekas karang nih. Batu-batu yang ini bekas karang nih. Ini karang. Dan masih banyak yang kayak jamur-jamur karang, jamur duwipa, jamur tipo. Jamur tipo itu banyak ditemukan di bawah sekitar sini, itu banyak, dan kerang-kerang kecil itu banyak. Jadi peninggalan batu-batu zaman Militikum, karang itu masih ada banyak ini di sini. Dan di sini itu mungkin diterangkan waktu zaman Militikum di sini memang lautan dangkal gitu. Lautan dangkal. Mungkin sebelumnya Kerajaan Semanggi itu 68 tahun sebelum Masehi yang bertempatan di Semarang di sana, di Keju, kalau nggak di Keju waktu itu. Tapi ini kan termasuk leluhur generasi penerus dari Kerajaan Semanggi, termasuk Airlangga itu. Mungkin sedemikian dulu, nanti kita mempersiapkan acara ritual di sini, yang tadi tempat itu, yang ini, yang tadi tempat ini. Nah, ini kan tempat bekas ritualan itu. Nanti mari kita pasang apa supaya menurut ilmu Jawa ya. Mohon maaf yang jangan merasa tersinggung dari agama apapun, karena ilmu Jawa itu adalah sublimatif dari semua agama. Berarti agama Jawa itu ada sebelum adanya agama tersebar oleh para pemangku agama. Tapi kalau agama Jawa itu sudah ada zamannya. Kalau dalam sejarah Jawa itu pada zamannya Alban. Alban itu para dewa. Alban itu dalam sejarah Jawa Dwipa, yaitu tadi Alban itu sebelumnya Aljan. Aljan itu iblis. Jadi Ajajil itu Aljan, tapi sebelumnya ada Alban. Alban itu adalah sudah mengenal agama, tapi agama Jawa. Sampai sekarang di Indonesia dikatakan ilmu Jawa. Nah, jadi makanya nanti dengan adanya ritual yang di sini itu tidak akan menyinggung semua agama apapun, tapi agama itu adalah agama yang harus dihormati dan harus dijunjung derajat tinggi derajatnya, kebaikannya suatu agama itu tadi. Yang mungkin biasanya yang rata-rata yang jelek itu adalah pelaku agamanya. Jadi maka dari itu di sini kami para penerus leluhur bangsa Jawa Dwipa hanya menyampaikan bahwa kebudayaan tata krama sopan santun kalau di Islam kan akhlakul karimah, memang Jawa itu sangat tinggi, makanya dikatakan budi luhur. Di sini ada lambang di sini. Ini lambang budi luhur. Ini tanggap marang sasmitaning jati, ngerti sangkan paraning dumadi,
nuju ana ing sampurnaning urip. Bre BP, ini nama saya, julukan saya dari Bre. BP, saya ini Bre BP, ya saya sendiri Bre Budia Permono. Jadi ini nuju sampurnaning urip, ya kita hidup menuju kesempurnaan. Makanya jangan mencari benarnya sendiri, membenarkan hidupnya sendiri. Makanya ritual di sini Mas Baron. Nanti Tuhanan gunanya bertapa di sini, gunanya untuk mendoakan semua elemen bangsa ini biar nanti akur, negara ini ayam tentrem, yang beragama nanti bisa akur, nggak ada yang saling membenarkan diri yang mana, menjalankan tugasnya masing-masing, nggak perlu menjalankan tugas dari agama-agama lain. Itu pesan pribadi dari saya sebagai kesepuan kesampurnan budi luhur, yaitu juga termasuk yang membimbing Mas Baron biar mengerti apa itu alam semesta dan apa isi alam semesta. Demikian dulu, nanti kita persiapkan, setelah itu nanti cara persiapannya nanti dilanjut lagi. Begitu Mas Baron ya? Oh, nggih, terima kasih. Nggih. Demikian teman-teman semuanya nggih. Mungkin sedikit ataupun sekelumit penjelasan dari kasepuhan Kasampurnan Budi Luhur ataupun guru pembimbing saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan sedikit tambahan wawasan buat panjenengan semuanya nggih. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mengikuti perjalanan saya, mengikuti channel YouTube saya. Terima kasih, mudah-mudahan itu semua akan menjadikan amal ibadah panjenengan. Dan saya tidak bisa membalas apa-apa, saya hanya bisa mendoakan nggih, mudah-mudahan panjenengan semuanya dimanapun berada, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, amin. Dan diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas, amin. Dan yang lagi sakit nggih, mungkin saat ini ada teman-teman ataupun keluarganya yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin belum mendapatkan momongan ataupun keturunan, mudah-mudahan Allah segera memberikan momongan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya atas segala kekurangan dari saya, karena saya ini hanyalah manusia biasa. Sekali lagi saya mohon maaf. Pesan saya satu, mari kita tetap berjuang untuk selalu menebarkan kebaikan. Dan yang paling penting lagi, mari kita selalu berpegang teguh pada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, cinta kepada negara, dan baik kepada sesama. Saya Baron Al-Hanan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, selawas-selawas, saking welase Gusti Allah. Tenang.